Sudah terhubung melalui via Zoom bersama dengan Bapak Akil Triadi, Research Analyst dari MNC Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja Pak Akil, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Terima kasih Pak Akil sudah meluangkan waktu di IDX Channel setelah mengalami tekanan cukup dalam pada perdagangan kemarin Pak Akil. Hari ini indeks harga saham gabungan tampaknya berbalik arah Pak. Meskipun di pembukaan sesi pertama pada pagi tadi, indeks harga saham gabungan mengalami koreksi yang cukup dalam Pak Akil. Analisis Anda pembalikan arah dari IHSG di sepanjang perdagangan hari ini? Ya, untuk perdagangan hari ini memang IHSG tadi sempat terkoreksi ya di level ataupun di zona merahnya, dan kita lihat di sesi kedua ataupun juga di penutupan sesi kedua ini kita lihat IHSG menguat 0,64%. Hal ini memang didorong oleh bagaimana arus asing yang memang sudah mulai masuk. Kita cermati net buy asing saat ini ada sekitar 156 miliar di hari ini saja ya. Dan kita cermati juga penguatan hari ini didorong oleh bagaimana penurunan yang terjadi pada perdagangan hari Kamis kemarin, sehingga memang mengindikasikan dari investor sudah mulai masuk ataupun juga membeli saham-saham yang sudah turun kemarin. Nah, hal itu memang juga didorong oleh adanya isu tapering dari The Fed yang kita lihat membuat panic selling yang terjadi pada IHSG, karena memang kita ketahui di tahun 2013 lalu setelah terjadinya ataupun juga adanya tapering dari The Fed, hal itu memang akan berdampak negatif kepada IHSG kita, dan nampaknya kami melihat untuk tapering di tahun 2020 ini memang dampaknya tidak akan terlalu signifikan bagaimana seperti di tahun 2013. Baik, penguatan indeks harga saham gabungan di penutupan sesi kedua hari ini, tadi juga Anda sempat singgung para investor sudah mulai kembali masuk. Ini lebih banyak masuk ke saham dan sektor apa sampai sejauh ini Pak Akil? Ya, kalau memang kita cermati yang didorong oleh penguatan IHSG hari ini ada beberapa sektor yang memang menjadi cermatan kami. Salah satunya adalah sektor keuangan yang hari ini menguat 1,03%, lalu juga penguatan lainnya didorong oleh sektor infrastruktur menguat 1,63%. Ini yang juga masih menarik ya, yang dilirik oleh investor, karena kita ketahui di BU ataupun juga di perbankan sendiri kita lihat ada bank-bank yang memang yang cukup besar dan bisa berfundamental baik. Nah, hal itu memang menjadi cermatan investor untuk lebih investasi lebih aman ya di tengah kondisi market yang memang masih belum menentu dengan adanya isu tapering seperti ini. Baik, tapi lebih ke arah trading begitu Pak? Ya, untuk kedepannya memang kami melihat masih ada potensi untuk koreksi dari IHSG. Untuk itu, untuk teman-teman investor lebih baik kami sarankan untuk trading dalam jangka pendek saja ya, bukan untuk kita hold bagaimana sampai nanti di akhir tahun. Kita harus menunggu dulu sampai bottomnya dari IHSG. Baik, BBRI pada perdagangan kemarin mengalami tekanan yang cukup dalam Pak Akil. Tadi pun di pembukaan sesi pertama sempat tertekan ke level terendahnya 3830. Ditutup hari ini 3930 menguat 1,29%. Bagaimana analisis dan rekomendasi Anda untuk pekan depan, Pak? BBRI ya. Oke, kalau untuk di BBRI memang terjadi penguatan di hari ini 1,29% di levelnya 3930. Kita cermati penguatan hari ini nampaknya tidak akan panjang begitu ataupun juga tidak akan terlalu kuat, apalagi nanti BBRI tidak mampu kembali tembus ke atas level psikologis 4.000 atau juga 4.020 menjadi level resistennya. Kami lihat ada potensi memang untuk penguatan terbatas di minggu depan untuk BBRI, namun harap diwaspadai untuk hari ini saja asing sudah mulai jualan ya di BBRI itu sekitar 100 miliar. Kita cermati juga secara pola teknikalnya dari BBRI masih bergerak di rentan sideways-nya dalam jangka menengah seperti itu. Apakah kondisi ini juga berlaku untuk perbankan big cap lainnya, Pak Akil? Ya, kalau kita cermati di beberapa saham perbankan lainnya ya memang ada potensi juga hampir mirip ya pola teknikalnya juga kami lihat penguatannya harus diuji terlebih dahulu. Misalnya kita ambil contoh untuk di BBCA itu ada level resistnya cukup jauh ya di 33.800. Sementara tidak tembus ke level tersebut, maka BBCA nanti masih ada rawan untuk terkoreksi. Untuk nantinya kami perkirakan akan menguji ke level 32.000 sampai nanti ke 31.000. Lalu jika kita lihat perbankan lainnya misalnya seperti BBNI yang memang hari ini juga ditutup menguat 23,6%. Kita cermati bahkan penguatan hari ini dari BBNI hanya closing di
level high-nya ataupun juga di level tertinggi tanggal 18 Agustus, dan kita cermati ini tidak begitu kuat untuk sinyal buy-nya ya, karena kita lihat juga bagaimana secara indikator stokastik juga sudah berada di daerah oversold, di daerah overbought dari BBNI.